Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai materi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Tani Oktavianti, nomor absen 23 dari kelas 10 IPA 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi trigonometri bagian keempat. Untuk lebih jelasnya, kita simak saja peta konsep berikut. Untuk materi yang keempat itu adalah aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Dimana untuk aturan sinus dan aturan kosinus itu kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Bisa kalian cek di channel YouTube saya, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, kita akan melanjutkan mengenai materi luas segitiga, di mana untuk materi luas segitiga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Yang kedua, menentukan luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Kemudian, agar tidak berlama-lama, kita lanjut saja ke materi yang pertama, yaitu menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Mendengar luas segitiga, pasti kalian sudah terbayang mengenai rumusnya. Karena kan pada sekolah dasar, pada SD dulu kita sudah mendapatkan mengenai rumus daripada luas segitiga. Mungkin di kelas 4, mungkin kalian sudah mendapatkannya. Nah, jadi rumus daripada luas segitiga itu adalah 1/2 alas dikali tinggi. Kita juga bakal menggunakan rumus ini pada materi yang kita bahas kali ini, hanya saja kita akan mengembangkannya lagi. Jadi, berikut adalah rumus daripada luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Di sini sudah ada gambar mengenai segitiga beserta dengan rumusnya. Di mana untuk rumus yang pertama itu 1/2 BC sin A. Yang kedua 1/2 AC sin B. Dan yang terakhir 1/2 AB sin C. Jadi ini merupakan rumus daripada luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Pasti kalian bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan rumus ini dan berdasarkan apa sih rumus ini bisa didapat. Nah, jadi rumus di atas ini didasarkan pada rumus luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, pasti kita akan menggunakan rumus daripada luas segitiga yang sudah kita dapat pada sekolah dasar dulu. Jadi rumus ini itu didapat berdasarkan pada rumus luas segitiga yang diketahui alas dan tingginya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita bisa simak gambar berikut. Ini adalah gambar segitiga juga, di mana kita ketahui alasnya adalah C. Jadi ini merupakan alasnya dan tentunya tingginya adalah T. Ini beda tingginya ya. Jadi ini tingginya yaitu T. Sehingga luasnya adalah 1/2 C dikali T atau 1/2 alas dikali tinggi. Jadi itu merupakan rumus luasnya. Nah, di sini juga dicantumkan, misalkan T tidak diketahui, maka kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Untuk bisa mendapatkannya, kita bisa simak cara berikut. Jadi ini merupakan caranya, di mana T per B sama dengan sin A. Kemudian T sama dengan B sin A, di mana B itu pindah ke kanan menjadi B sin A. Kemudian luas segitiga sama dengan 1/2 C dikali T, seperti yang sudah kita temukan pada slide sebelumnya, yaitu luasnya adalah 1/2 C dikali T. Karena di sini T-nya diketahui B sin A, maka kita bisa masukkan luas segitiga sama dengan 1/2 C dalam kurung B sin A. Nah, karena ini masih belum sederhana, kita bisa operasikan lagi menjadi luas segitiga sama dengan 1/2 BC sin A. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan rumus 1. Kemudian, untuk mencari rumus 2 dan 3-nya, kita bisa menggunakan cara yang serupa seperti ini. Sehingga, pada akhir nanti kita bisa menemukan rumus 2 dan ketiga. Nah, ditemukanlah 3 rumus untuk menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya.
Nah, untuk lebih memahaminya lagi mengenai rumus-rumusnya, kita bisa melihat contoh soal di bawah ini, yaitu berapakah luas segitiga jika diketahui panjang dua sisi yang mengapit sudutnya 4 cm dan 6 cm serta sudut yang diapitnya 30 derajat. Jadi ini merupakan penggambaran daripada soal di atas. Nah, untuk menjawabnya karena nggak cukup, kita lanjut part 2. Nah, jadi ini merupakan cara daripada soal di atas. Di sini kita akan menggunakan rumus luas segitiga sama dengan 1/2 AB sin A. Pertama-tama kita buat dulu diketahuinya. Apa sih yang diketahui dari soal di atas? Nah, jadi yang diketahui adalah A sama dengan 4 cm, B sama dengan 6 cm, dan sin A sama dengan 30 derajat. Kemudian kita buat luas segitiga. Ditanyanya adalah luas segitiga. Kemudian kita bisa jawab langsung. Karena sudah dicantumkan, kita akan menggunakan rumus ini. Kita bisa tinggal masukkan saja. Dimana luas segitiga sama dengan 1/2 dikali A nya 4 dikali 4 dan B nya 6 dikali 6 dan sin A sama dengan 30 derajat. Kemudian kita operasikan luas segitiga sama dengan 1/2 dikali 24. Jadi 6 kali 4 24 dan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Nah, ini kita kali coret-coret menjadi 12. Kemudian kita coret-coret dengan sebelahnya menjadi 6. Maka luas segitiga tersebut adalah 6 cm persegi. Nah, jadi itu mengenai materi yang pertama tadi. Nah, kita lanjutkan ke materi yang kedua. Untuk materi yang pertama, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisinya. Dimana di sini juga sudah dicantumkan mengenai rumus daripada luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudutnya. Sama seperti tadi juga sudah ada gambar segitiga beserta dengan rumusnya. Dimana rumus yang pertama itu adalah A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Yang kedua, B kuadrat sin A sin C per 2 sin B. Dan yang terakhir, C kuadrat sin A sin B per 2 sin C. Nah, jadi rumus di atas ini didapat dari rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Salah satu sisinya diubah menjadi aturan rumus sinus. Nah, jadi kalau yang materi yang pertama itu didapat berdasarkan alas dan tingginya. Sedangkan yang ini didapat atau berdasarkan dari rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi dan sudut yang diapit. Yang kemudian akan diubah, yang kemudian salah satu sisinya akan diubah menjadi aturan rumus sinus. Nah, jadi di sini juga sudah ada mengenai cara mendapatkan rumus tersebut, dimana luas segitiga sama dengan 1/2 BC sin A. Jadi kita menggunakan persamaan, jadi kita menggunakan salah satu rumus yang ada di materi sebelumnya yang kita bahas tadi, yaitu luas segitiga yang diketahui dua sisi satu sudutnya. Kita mengambil rumus yang ini, yaitu 1/2 BC sin A. Kemudian kita operasikan 1/2 dalam kurung C per sin C sin B, kurung tutup C sin A. Kemudian kita operasikan yang bagian atas dulu, yaitu C kuadrat sin A sin B. Jadi C ini ada 2 menjadi C kuadrat. Kemudian sin A sin B per 2 sin C. Maka kita bisa mendapatkan rumus daripada materi yang kita sekarang bahas, yaitu kita mendapatkan rumus 1. Jadi ini rumus satunya. Untuk menemukan rumus 2 dan rumus 3-nya, kita bisa menemukan cara yang sama atau kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sama seperti mencari rumus ini. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, kita bisa membahas atau memperhati diri di contoh soal berikut. Dalam sebuah segitiga ABC, diketahui besar sudut A dan B berturut-turut adalah 60 derajat dan 37 derajat. Jika panjang sisi C adalah 12 cm, maka tentukanlah luas segitiga tersebut.
sama seperti tadi, kita buat dulu diketahuinya. Apa sih yang diketahui dari soal di atas? Jadi yang diketahui itu adalah A sama dengan 60 derajat, B sama dengan 37 derajat, dan C sama dengan 12 cm. Dimana yang ditanya adalah luas segitiga. Untuk menjawabnya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu kita pertama-tama tentukan dulu besar sudut C. Nah, besar sudut C bisa dicari dengan cara A ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Kemudian kita akan mencari besar sudut C. C sama dengan 180 derajat min dalam kurung A plus B. Dan C sama dengan 180 derajat min 60 derajat ditambah 37 derajat. Nah, kemudian kita tinggal jumlahkan saja ini menjadi 97 derajat. Dan kita kurangkan 180 derajat dikurangi 97 derajat itu sama dengan 83 derajat. Maka besar sudut C diketahui adalah 83 derajat. Kemudian kita masukkan saja rumus yang tadi. Dan di sini kita menggunakan rumus yang ini, yaitu C kuadrat sin A sin B per 2 sin C, dimana C yang kita ketahui itu 12. Jadi kita buat 12 kuadrat sin 60 derajat sin 37 derajat per 2 sin 83 derajat. Karena di sini C-nya diketahui besar sudut C adalah 83 derajat. Kemudian kita kalikan seperti biasa, ini 12 kali 12 kan 1/4. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi 0,86 dan ini 0,6 per 2 dikali 0,99, maka menjadi 74,3 per 1,98. Jadi ini dibagi, maka hasilnya akan menjadi luas segitiga sama dengan 37,5 cm persegi. Jadi luas segitiga tersebut adalah 37,5 cm persegi. Nah, jadi itu merupakan contoh soalnya, semoga bisa dipahami ya. Kemudian di sini juga ada saya membuatkan contoh soal. Jika kalian ingin mengerjakan, boleh, itu juga dilatih, kalian bisa menjawabnya di kolom komentar. Dan jika ada yang kurang dimengerti atau ada salah pengucapan ataupun kurang jelas mungkin penjelasan dari saya mohon maaf. Nah, di sini kita sama-sama belajar dan saya berharap semoga kalian bisa mengerti mengenai materi yang saya jelaskan. Dan semangat semuanya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dadah.